Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kedua kelas. Hadis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Let's pray together before we start class today. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas sholihin. Surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim Baik anak-anak, sebelum kita memulai, kita untuk menambah semangat kita nyanyikan dulu lagu Indonesia Raya semuanya berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Oke anak-anak, apakah sudah siap belajar hari ini? Syah, Oke, terlebih dahulu Ustaz mau absen terlebih dahulu. Siapa yang tidak hadir hari ini? Syah, Bisa apa? Sajid, Oke, yang lain ada lagi nggak? Fikri, Fikri ya. Oke, berarti cuma dua yang hadir ya. Syah. Untuk hari ini kita akan belajar mengenai tentang Misakul Madinah atau perjanjian Madinah atau piagam Madinah. Jadi posisi duduk kalian nanti akan bisa ubah menjadi 3 kelompok. Siap ya? Syah. Oke, untuk menyuarakan suasana sebelum kita belajar silakan kalian berdiri dulu. Kemudian sebelah kiri kalian, geser ke sebelah kiri kalian. Silakan kemudian mendekat dengan kawan-kawannya. Oke, tangannya diangkat ke atas. Kemudian pegang pundak kawan kalian. Kemudian silakan dipijit-pijit. Oke. Selesai. Angkat tangan balik. Kemudian balik kanan. Ya. Oke. Kemudian silakan pijit-pijit kawan kalian kembali. Oke. Sudah selesai. Tepuk tangan terus semuanya. Baik anak-anak, selanjutnya Ustaz akan terlebih dahulu menyampaikan apa tujuan pembelajaran kita. Sekali lagi, kita akan bahas hari ini adalah tentang piagam Madinah atau Misakul Madinah. Kemudian apa sih tujuannya pembelajaran tentang piagam Madinah ini? Yang pertama adalah kalian setelah mempelajari ini mampu menemukan substansi dari piagam Madinah. Apa itu substansi? Substansi adalah isi kandungan dari piagam Madinah. Kemudian yang kedua, peserta mampu menelaah substansi piagam Madinah. Setelah ditemukan substansinya, kemudian kalian telaah isi kandungannya. Setelah itu, kemudian yang ketiga adalah tujuan pembelajarannya mampu mengumpulkan substansi piagam Madinah. Jadi setelah ditemukan, kemudian ditelaah, selanjutnya adalah mengumpulkan. Jadi ada berapa sih banyaknya piagam Madinah itu? Nah, itu nanti dikumpulkan dalam satu deskripsi, dikumpulkan ke hadapan Ustaz ya, untuk nanti dinilai. Oke, untuk selanjutnya Ustaz akan memaparkan terlebih dahulu apa kegiatan belajar hari ini, konten belajar hari ini. Yang pertama, nanti kalian Ustaz akan buat 3 kelompok ya, 3 atau 4 kelompok. Kemudian setelah itu kalian berdiskusi
masing-masing kelompok, kemudian kelompok yang lainnya menanggapi hasil diskusi kawan kalian. Oke, bisa dipahami? Sebelum Ustaz lanjut, ada yang ditanyakan? Silakan angkat tangan. Oke, silakan Abah. Berdiri. Ustaz, saya ingin bertanya, ada berapa pasar Piagam Madinah? Oh, dalam Piagam Madinah ada berapa pasal? Pertanyaan yang bagus. Silakan dijawab. Raja. Dalam Piagam Madinah terdapat 47 pasal. Oke, dalam Piagam Madinah terdapat 47 pasal. Oke, jawaban yang bagus. Tepuk tangan dulu. Oke, siapa ada lagi yang mau bertanya? Silakan angkat tangan. Saya. Oke, silakan. Tanya siapa? Apa bedanya Piagam Madinah dengan UUD 1945 atau Pancasila? Oke, apa bedanya Piagam Madinah dengan Undang-Undang Dasar atau Pancasila? Pertanyaan yang bagus. Siapa yang mau jawab? Silakan jawab. Bedanya yang pertama beda isinya, yang kedua bahasanya, yang ketiga poin-poinnya, yang keempat aturannya terinci pergolongan atau suku kalau UUD secara global. Oke, ini itu ya jawabannya udah bagus. Oke, sejauh mana kalian mengetahui tentang teori ini, Ustaz akan mengadakan pretest terlebih dahulu. Silakan dibuka di internet kahoot.it. Ya. Pertanyaan, silakan. Ya, Hori, silakan. Apa posisi Nabi Muhammad di Madinah? Posisi Nabi Muhammad, silakan ada yang menjawab. 1. Nabi, 2. Kepala negara, 3. Kepala pemerintahan, 4. Kepala militer, 5. Kepala hakim. Oke, itu ya posisi Nabi Muhammad. Ya, banyak posisinya selain Nabi. Juga jangan lupa kepala rumah tangga. Oh, juga kepala rumah tangga. Jadi selain Nabi, Rasul dan sebagainya juga kepala rumah tangga. Tepuk tangan untuk pertanyaannya. Melanjutkan pembelajaran kita, silakan kalian simak video tentang Piagam Madinah berikut ini. Isi Piagam Madinah ya. Isi Piagam Madinah ini jumlahnya tadi 47 pasal. Ini satu pasalnya, ini pasal yang kedua, kemudian pasal yang ketiga, pasal yang keempat. Ini ada semua di dalam video. Ini adalah Misakul Madinah atau Piagam Madinah atau disebut juga Constitution of Madinah. Kalau di Indonesia itu undang-undangnya atau Pancasilanya Indonesia. Kalau di Madinah dulu namanya Piagam Madinah. Oke, pembelajaran selanjutnya kita diskusi. Kita diskusi buat 3 kelompok ya. 3 kelompok, 4 kelompok. Oke, berarti kalian hitung 1 sampai 3, silakan. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, berarti yang dapat angka 1 jadi kelompok 1, yang dapat angka 2 jadi kelompok 2, yang dapat angka 3 jadi kelompok 3. Silakan atur meja dan kursi kalian menjadi kelompok yang kalian inginkan, bentuknya terserah. Kelompok 1 mana kelompok 1? Sudah siap? Kelompok 2? Katakan dulu kelompok 2-nya. Oke, kelompok 3? Oke, dari 47 butir tadi kalian diskusikan apa substansinya. Nah, isi kandungan dari 47 butir yang Piagam Madinah tadi, apa sih isi kandungannya? Itu yang kalian diskusikan. Paham semuanya? Oke, silakan kelompok 1 mengungkapkan hasil diskusinya. Jadi kami dari kelompok 1 setelah kami berdiskusi, kami mendapati bahwa dalam Piagam Madinah itu terdapat persamaan hak dan derajat. Yang kedua persamaan kewajiban. Yang ketiga saling menjaga kota Madinah dari musuh. Dan terakhir yang keempat bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Ada tambahan? Ada tambahan satu? Nggak ada. Oke, silakan yang tertanya kelompok lain.
Silakan Pak Syam, Dene. Bertanya itu pernah. Saya ingin bertanya, persamaan kewajiban itu maksudnya apa? Apa kewajiban ibadah orang Yahudi juga sama dengan orang Islam? Oke, silakan dijawab kelompok 1. Ya, silakan. Maksud kewajiban dari sana adalah kewajiban untuk menjaga kota Madinah, menjaga keamanan dan menjaga dari serangan musuh. Oke. Tadi. Kelompok 2 silakan, Mama Dedir. Jadi ini hasil dari diskusi kelompok 2 kami. Setelah kami melihat beberapa pasal, itu kami mendapatkan beberapa substansi. Yang pertama itu keadilan, karena bunyi dari satu pasal dengan pasal lain itu sama, jadi itu adil. Terus yang kemudian yang kedua itu ada toleransi, karena dalam pasalnya ada yang berbunyi menghargai agama orang lain. Kemudian yang ketiga menjaga keberagaman, karena di dalamnya banyak bani, jadi harus menjaga keberagaman. Kemudian yang keempat menghargai agama orang lain. Oke, toleransi ya. Oke, terima kasih untuk kelompok 2. Tepuk tangan dulu dong. Silakan dari kelompok 1 mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan kelompok 1. Itu yang sebelah. Toleransi itu apa? Toleransi itu apa? Tanya. Silakan kelompok 2, toleransi itu apa? Jadi toleransi itu adalah saling menghargai agama orang lain, tidak mencela. Jika ada yang beribadah di kalangan orang lain, kita tidak mengganggu masing-masing, tidak mengganggu. Jadi masing-masing aja gitu. Oke. Kita Silakan kelompok 3 untuk memaparkan hasil diskusinya. Jadi setelah kami berdiskusi tadi, kami mendapati bahwa Substansi 55 itu ada satu kebebasan beragama, karena di pasalnya tidak ada pemaksaan untuk masuk Islam. 2. Bermusyawarah, karena di dalamnya ada memecahkan masalah bersama, jadi harus bermusyawarah. 3. Tawakal, karena di dalamnya jika ada urusan yang tidak selesai, maka dikembalikan kepada Allah dan Rasulnya. 4. Perdamaian, karena di dalamnya merumuskan untuk perdamaian di dalam kota Madinah. 5. Hubungan luar negeri, karena di dalamnya ada urusan tentang luar negeri. Oke, tepuk tangan buat kelompok 3. Ya, banyak ya 5 ya. Silakan ada yang tanyakan kelompok 3, silakan. Kelompok 2. Bagaimana dengan yang melanggar perdamaian? Nah, bagaimana melanggar perdamaian gimana? Kalau melanggar. Silakan, Kori. Jika tidak tercantum dalam pasal, maka dikembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Tapi jika berkhianat, maka diisi dari kota atau dieksekusi. Oke, bagus ya. Jadi, pembelajaran kita sudah selesai semua. Sekarang kita akan menyimpulkan apa kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini tentang Piagam Madinah. Apa sih isi kandungan Piagam Madinah? Kira-kira satu apa? Pertama, asas kebebasan beragama. Kebebasan beragama. Jadi di dalam Piagam Madinah itu ada kebebasan beragama. Artinya apa? Artinya setiap warga kota Madinah mau memilih agama apa aja terserah, tidak ada paksaan. Oke, yang kedua apa? Asas persamaan. Persamaan maksudnya? Maksudnya itu semua orang mempunyai kedudukan yang sama sebagai anggota masyarakat. Oke, kedudukan yang sama, hak dan kewajiban yang sama. Itu maksudnya persamaan. Kemudian yang ketiga apa? Kira-kira gini, asas kebersamaan dalam hak dan kewajiban. hak dan kewajiban terhadap negara, terhadap Madinah ya. Sama itu kebersamaan bersama-sama menjaga kota Madinah, baik agama Islam maupun non Islam itu tetap harus menjaga kota Madinah. Itu isi dari Piagam Madinah. Selanjutnya yang keempat, asas apa? Ada asas keadilan. Ada keadilan. Apa maksudnya? Maksudnya itu setiap warga negara mempunyai kedudukan yang sama di hadapan hukum. Oke, jadi adil ya, yang adil. Kalau adil itu biasanya dikaitkan dengan hukum, sama rata sama rasa, itu namanya keadilan. Mau orang miskin, mau orang kaya, ya, mau terhormat atau terhina, semuanya sama di hadapan hukum. Yang mencuri dipotong tangan, semua mau kaya mau miskin, kalau mencuri potong tangan. Kayak gitu, itu bersamaan dalam keadilan. Kemudian yang kelima apa? Yang kelima asas apa? 5. Ada asas perdamaian dan asas dan yang berkeadilan. Keadilan, perdamaian dan keadilan. Yang keenam apa? Asas musyawarah. Musyawarah. Jadi kalau ada permasalahan harus bermusyawarah. Dan yang terakhir adalah
Fa idza ajamta fatawakkal 'ala Allah. Artinya apa? Kalau ada permasalahan yang tidak dapat diselesaikan, maka dikembalikan kepada Allah dan Rasul-Nya. Jadi waktu di Madinah kayak gitu, ada permasalahan ini nggak terpecahkan, maka kembali ke Allah dan Rasul-Nya, ditanyakan ke Nabi Muhammad. Kalau sekarang ke siapa? Kalau sekarang udah banyak kan? Ya kalau nggak ke presiden, ke stafnya, ke menteri-menterinya, ke Mahkamah Konstitusi. Artinya itu apa? Untuk menyelesaikan permasalahan. Kalau tidak ada diundang-undang. Oke, tepuk tangan buat semuanya. Oke, pembelajaran kita sudah selesai untuk hari ini. Kita sama-sama membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.